untuk yang lain. Selamat mendengarkan. Tania mengangguk tersenyum dengan sopan. Jika begitu, bisakah kau katakan kepada Tuan Louis jika aku mencarinya? Pinta Tania. Ini adalah tentang pekerjaan kerjasama kami. Dalih Tania kepada asisten Ji. Baik, silakan menunggu terlebih dahulu, Nona. Jawab asisten Ji. Asisten Ji mengetuk pintu ruang kerja Louis. Masuklah, jawab Louis. Tuan, Nona Tania mencari Tuan ingin membicarakan masalah tentang kerjasama pekerjaan. Ucap asisten Ji. Louis menutup berkas-berkas filenya dan menatap kepada asisten Lee. Melihat tatapan perintah dari Louis, asisten Lee pun memahami maksud dari Louis. Baik, Paman Ji, terima kasih. Aku akan mengurusnya. Ucap asisten Lee. Asisten Lee menghampiri Tania. Nona, lama tidak bertemu. Sapa asisten Lee. Silakan ikuti saya. Ucap asisten Lee membawa Tania ke ruangan kerja Louis. Mereka memasuki ruang kerja Louis. Tuan, Nona Tania di sini. Ucap asisten Lee. Tinggalkan kami. Perintah Louis. Tania yang mendengarnya serasa terbang ke langit ketujuh. Louis meminta asisten Lee pergi dan hanya meninggalkan dirinya dan Louis saja di ruangan ini. Tania berkeyakinan jika Louis masih sangat mencintainya. Duduklah, ucap Louis kepada Tania. Dengan berpose menggoda, Tania duduk di sofa dan menyilangkan kedua kakinya, lalu mencondongkan dadanya agak ke depan. Louis hanya memandang dingin kepada Tania. Jika dulu, dia memang pasti akan terjerat. Tapi kini Louis sudah buta mata hati untuk yang lain. Di dunianya, hanya terisi untuk Marsha saja. Katakan, ada apa kau menemuiku sepagi ini? Tanya Louis. Aku ingin membicarakan tentang kerjasama kita. Jawab Tania yang bangkit seraya mendekatkan diri kepada Louis. Louis masih diam dengan dinginnya. Di pikirannya hanya terbesit untuk mencari beberapa informasi dari Tania. Karena itulah, Louis bersedia untuk menemui Tania. Perwakilan kalian bisa mencari asisten Lee untuk membahas lebih detailnya lagi tentang kerjasama ini. Jawab Louis kepada Tania. Jika begitu, bagaimana jika kita membicarakan tentang kita? Tanya Tania dengan manja dan memainkan jari jemarinya di bahu Louis. Kita? Tanya Louis. Ya, tentang kita. Ingatan tentang kita masih sangat terbayang nyata. Jawab Tania dengan manja. Bukankah saat ini kau dengan Tuan Muda Soyun? Tanya Louis. Ah, dia. Aku hanya sedikit memberi bantuan saja. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Elak Tania. Bantuan? Tanya Louis mengernyitkan alisnya. Iya, aku membantunya mengenalkannya kepada koneksi-koneksi yang bisa memperlancar bisnisnya dan lain halnya. Jawab Tania lagi seraya memandangi Louis dengan penuh hasrat. Ah, begitu. Ucap Louis. Louis bangkit berdiri ketika Tania tiba-tiba ingin memeluknya. Nona, jika tidak ada hal lain lagi, maka aku akan bersibuk lagi dengan pekerjaanku. Ucap Louis seraya kembali ke meja kerjanya dan mulai mengerjakan berkas kertas kerjanya kembali. Baiklah, Tuan Muda Liu, aku harap kita bisa bertemu kembali lagi. Ucap Tania seraya meninggalkan ruangan Louis. Di luar pintu, Marsha bertemu dengan Tania yang baru saja keluar dari ruangan Louis. Melihatnya dengan segera, Tania berpura-pura merapikan pakaian dan rambutnya dan membuat kesan kalau dia baru saja kehabisan napas. Nyonya Liu, sapa Tania sambil tersenyum licik dan berlalu pergi. Marsha mengepalkan jari tangannya dan dengan segera saja menerabas masuk ke ruangan kerja Louis. Marsha bersedekap di depan meja kerja Louis sambil mengeluarkan tatapan suci yang seakan-akan bisa membunuh Louis langsung. Kau kenapa? Tanya Louis tergugup karena Marsha memandanginya dengan tatapan seperti itu. Ah, bagus sekali. Tertangkap basah habis bertemu mantan pacar, namun dia tidak merasa bersalah sama sekali. Pikir Marsha dengan kesal. Hei, ada apa? Tanya Louis mendekati Marsha. Marsha hanya memicingkan matanya, lalu mengintip Louis keras-keras dan pergi meninggalkannya begitu saja. Dasar pria, desis Marsha dalam hati. Louis meringis kesakitan karena kakinya yang baru diinjak itu. Hais, apakah dia hari ini salah makan? Pikir Louis. Louis berjalan sedikit terpincang, mengejar Marsha. Louis berpapasan dengan asisten Lee. Apa kau melihat Nyonya? Tanya Louis.
Ke sana? Jawab asisten Lee menunjuk ke arah taman. Louis pun segera berjalan menyusul Marsha ke taman. Louis melihat Marsha yang sedang berdiri di tepi kolam untuk mendekatinya. Sayang, ada apa denganmu? Tanya Louis. Katakan kepadaku, apa yang baru tadi kau lakukan? Tanya Marsha. Apa? Aku sedang bekerja di ruang kerja. Jawab Louis. Mendengar pertanyaan Louis, Marsha semakin kesal. Hah, bekerja? Apakah mengerjai mantan pacarmu juga salah satu job deskripsimu sebagai seorang CEO? Tanya Marsha dengan tatapan marah. Sebenarnya apa yang sudah kau lihat? Tanya Louis. Aku melihat dengan jelas. Dia keluar dari ruang kerjamu dengan baju dan rambut yang berantakan, serta dengan kehabisan napas. Jawab Marsha berapi-api. Louis panik melihat Marsha seperti itu. Namun hatinya segera berganti dengan kegembiraan mengetahui bahwa wanitanya sedang cemburu berat. Kemarilah, ucap Louis. Apa kau lebih mempercayai wanita itu daripada suamimu sendiri? Tanya Louis dengan nada lembut. Kami memang bertemu, namun karena alasan tertentu aku pun bersedia menemuinya. Tapi di antara kami tidak terjadi apa-apa. Jelas Louis, apa alasanmu bertemu dengan dia? Tanya Marsha. Karena aku harus memastikan sesuatu, bukan untukku, tapi untukmu. Jawab Louis. Sudahlah sayang, percayalah, duniaku hanyalah berisi tentang dirimu, dirimu. Ucap Louis. Jadi aku mohon percayalah kepadaku, pinta Louis. Marsha pun menghela napas dan memilih percaya kepada Louis. Baiklah, aku percaya penuh kepadamu, ucap Marsha. Kau tahu, kau semakin imut jika sedang cemburu, goda Louis. Apakah aku harus membuatmu cemburu seperti ini terus? Ucap Louis menggoda. Hais, kau ini, ucap Marsha seraya mencubit punggung Louis. Setelah menenangkan Marsha, Louis kembali ke ruang kerjanya. Asisten Lee tengah menunggunya. Tuan, ini adalah data yang Tuan pinta, ucap asisten Lee memberikan beberapa tumpuk berkas. Baiklah, kerja bagus. Mereka menolak bertemu denganku, maka jangan harap aku berbaik hati, ucap Louis. Di tangan Louis sekarang ada memegang sisi kelam dari orang-orang yang berlawanan dengan Marsha, yang mendukung Kim Yora. Jika Kim Yora memegang kendali atas hidup mereka, maka Louis memegang kendali atas nyawa mereka. Mimpi jika kalian ingin bermain-main dengan Marshaku, ucap Louis dengan nada merendahkan. Kita tinggal tunggu mereka bergerak saja. Saat ini kita hanya perlu diam dan mengamati saja, perintah Louis dengan menyeringai. Baik tuan, jawab asisten Lee dengan patuh. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.